Hai guys, welcome to Otomasi TV. Kami dari kelompok 7 mau kasih tahu nih ke kalian apa aja sih perubahan yang terjadi setelah adanya otomasi. Sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, anggota dari kelompok 7 ada Marcella Darmawan, Ricardo Indra, Brian Kim Pangestu, Glensius Gita Stanley, Kevin Dawa Saka, Ferry Gunawan, Sherlyn Leonika, Nikolaus Kristiardi, dan Hugo Alfonso. Guys, tadi kan gue habis belanja nih di supermarket dekat rumah gue. Terus gue lihat ada truk isinya tuh beras semua lagi di drop gitu berasnya. Kok bisa sebaik itu ya? Padahal kan susah banget prosesnya. Dok, sekarang kan zaman udah modern, semuanya udah pakai mesin sekarang. Bukan cuma mesin aja, sekarang malah mesin-mesin itu udah terintegrasi loh. Jadi semua prosesnya itu semakin mudah dan berkualitas loh. Hah? Masa sih? Coba dong kasih tau kayak gimana sih ininya prosesnya. Ketika padi sudah dipanen, tahap selanjutnya adalah memisahkan gabah dari batangnya. Proses ini dapat dibantu dengan menggunakan mesin pemisah gabah. Dengan itu, proses pemisahan gabah dari batang dapat berjalan lebih cepat. Setelah itu, gabah perlu dikeringkan dulu di bawah sinar matahari hingga kelembapannya mencapai 20%. Gabah yang sudah dikeringkan akan digiling menggunakan mesin untuk memisahkan sekam padi dari beras. Dalam proses penggilingan gabah ada dua jenis proses. Proses pertama adalah penggilingan satu tahap, yakni menggiling padi hingga sekam dan bekatul terpisah bersamaan. Proses kedua adalah penggilingan dua tahap, yakni menggiling padi hingga sekam terpisah, kemudian menggilingnya lagi hingga bekatul terpisah. Perkembangan zaman yang semakin modern juga membuat proses pengolahan gabah telah berkembang pula. Dengan bantuan otomasi, semua proses pengolahan gabah dapat berlangsung secara otomatis. Bagaimana caranya? Dengan bantuan PLC atau Programmable Logic Controller, mesin-mesin sudah terintegrasi dan akan menjalankan seluruh proses yang dibutuhkan untuk memproses gabah menjadi beras. Untuk proses penggilingan, gabah digunakan bantuan conveyor. Alhasil, produksi beras dapat mencapai 4 ton per jamnya. Kualitas yang dihasilkan juga lebih baik karena terdapat separator yang berfungsi membedakan beras yang sudah pecah dan yang tidak pecah. Nah, udah keren kan cara pembuatan beras zaman sekarang? Pokoknya, dengan adanya otomasi industri, proses akan menjadi cepat dan kualitas teratas. Kim, gimana tugas PP lu udah selesai belum? Belum nih, gue masih ngerjain, masih OTW, susah banget gila. Aduh, mau cabut gak nih kita? Lapar nih gue udah siap nih, tinggal jalan. Lah, ayo, tapi si Glenn mana nih? Belum join juga dia call-nya. Nah, Woi, sorry. Gitu. Tadi gue siap-siap. Dia jalan kan nih? Aduh, lama banget sih Glenn. Udah lapar nih. Iya, gue udah siap nih, gue juga udah tinggal jalan nih. Ya maaf guys, tadi gue bantu nyokap gue nyuci baju. Soalnya kasihan dia capek. Loh, tapi lama amat lu nyucinya. Tahu, lu nyuci baju gimana Glenn? Ya kan gue bantuin nyokap gue usaha laundry. Gue harus nyaringin baju sama nyetrika baju sendiri. Masih zaman Glenn. Sekarang itu udah ada namanya otomasi. Sekarang banyak loh. Nah, apalagi ada sekarang namanya mesin cuci laundry. Itu tuh nanti lu tinggal masukin pakaian pelanggan lu ke situ. Udah tinggal siap pakai Glenn. Nah, iya bener Glenn. Nih, gue kasih lihat cuplikan video mesin laundry zaman sekarang. Perkembangan otomasi sudah sangat maju dan tentunya memudahkan manusia dalam memenuhi standar kehidupan yang lebih layak. Salah satu contoh perkembangan otomasi yang memudahkan manusia adalah pengotomasian pada mesin cuci. Mesin cuci modern ini sangat mudah untuk digunakan. Pertama-tama, kita memasukkan pakaian kotor
ke dalam laci pakaian kotor. Maka selanjutnya pakaian kotor tersebut akan dianalisa untuk mengetahui jenis bahan apa yang digunakan serta mengetahui titik-titik kotor berlebih pada pakaian. Setelah menganalisa pakaian kotor, mesin cuci ini akan mencampurkan deterjen serta komposisi lainnya dengan skala yang tepat untuk langsung dicampurkan dengan pakaian kotor. Selama proses pencucian berjalan, kita hanya tinggal menunggu, dan begitu pakaian sudah bersih, maka mesin cuci ini akan mengeluarkan uap dan energi panas, sehingga pakaian bisa langsung kering. Pakaian yang sudah kering ini akan otomatis dilipat dan akan diletakkan ke dalam laci pakaian bersih. Dengan menggunakan mesin cuci modern ini, proses pencucian pakaian tentu akan terasa lebih mudah dan praktis. Nah, gimana Glenn? Keren kan? Lu udah nggak usah perlu capek-capek lagi buat gosok, buat cuci, buat usaha laundry lu. Tinggal lu modalin dikit, siap beres deh. Betul, Glenn. Lu tinggal keluarin duit banyak di awal. Nah, tapi lu bisa hemat tenaga sama waktu lu nanti. Keren juga ya otomasi zaman sekarang makin maju. Jadi gue menyerah gue nggak perlu capek-capek lagi ngeluarin tenaga lebih untuk usaha laundry ini. Iya betul, lu tinggal masukin ke alatnya, tinggal tunggu waktunya, siap beres deh. Yoi. Oke lah kalau begitu. Yuk cabut yuk. Ayolah, cabut, lapar nih. Oke, Yuk, cabut. sampai ketemu ya. Bye. Bye. Guys, itu halaman PTLF udah selesai belum sih? Jadi besok kita bisa Belum. kumpul. Yang mana sih? Sini deh gue aja. Nick, lu diam-diam aja sebelum makan lagi. Ya santai lah, gue lapar udah makan dari pagi. Iya ya, gue baru nyadar ya. Lu lagi makan apa lu? Biasa, mie instan, favorit semua orang. Enak, praktis. Ya pokoknya gitulah. Lagian lu bukannya pada makan, santai dulu dikit. Enggak, anti micin-micin klub, bos. Ya, nggak bagus tuh makan mie kebanyakan. Gaya lu semua. Kurang Tapi ya, ajar nih. kita makan mie nih ya. Pernah kepikiran nggak sih cara bikinnya? Iya ya, gue juga nggak pernah kepikiran sih. Gimana tuh cara bikinnya? Ya kan, nggak mungkin dong. Mereka produksi manual gitu, sedangkan peminatnya banyak kayak gua. Beberapa orang kerja. Norak lu semua. Nih, gue kasih tahu nih. Mie instan tuh ada pabriknya. Di pabriknya tuh udah ada otomasi. Jadi orang-orang itu dikit. Jadi cuman mesin yang kerja. Jadi otomasi gitulah. Terus lu nggak ngerti sih. Masa sih lo? Tahu dari mana? Batu nih, gue kasih lihat nih ya. Nih. Jadi kan kita udah tahu nih kalau mie instan itu dibuat dari berbagai macam bahan baku seperti tepung dan bahan lainnya. Nah, sekarang kita akan lebih membahas ke production line dari mie instan itu sendiri. Permintaan yang banyak dari konsumen tentunya mengharuskan suatu industri produk memikirkan cara-cara yang efektif untuk memenuhi permintaan konsumen. Nah, salah satunya cara yang paling efektif untuk memenuhi permintaan tersebut adalah dengan menerapkan otomasi dalam industri. Dalam production line pembuatan mie ini, semua bahan baku dicampur menggunakan mesin pengaduk yang akan bekerja sesuai dengan waktu yang diinginkan. Dari mesin pengaduk, campuran tadi dikirim ke mesin continuous press, di mana mesin ini akan mengolah adonan menjadi lembaran dengan tingkat ketipisan yang diinginkan. Lembaran tersebut akan dipotong sesuai ukuran mie yang ditentukan kemudian diletakkan pada konveyor. Konveyor akan berjalan ke steamer untuk memasak mie. Suhu di dalam steamer ini diatur sesuai dengan bukaan valve sehingga suhu akan tetap stabil dan tidak turun. Setelah dimasak, mie akan didinginkan untuk selanjutnya masuk ke tahap pemotongan. Pisau potong akan berputar dan memotong mie tadi menjadi noodle blocks agar menghindari kontaminasi. Proses dilanjutkan dengan tahap menimbang berat dan metal detektor yang sudah diberikan sensor. Apabila produk memiliki berat berlebih ataupun memiliki kandungan logam, maka produk akan otomatis masuk ke jalur pembuangan. Setelah itu, produk akan ditambahkan bahan pelengkap lalu masuk ke tahap packaging untuk didistribusikan.
Nah gitu prosesnya, jadi nggak perlu pakai proses manual buat mie instan. Hebat juga ya. Masalah masih di ini itu. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting kita bisa makan enak. Gara-gara lu orang ngomongin mie, gue jadi lapar nih, pengen bikin yang seleraku itu. Ah, iya juga ya, udah lah. Gue juga mau bikin pas nih, baru beres KTLF. Udah beres. Bener, nanti kumpul lu ya. Iya, gue kumpul santai. Ya udahlah, kalau udah beres semua, gue lanjut makan. Bye-bye. Dadah.